Kalau di kampus kamu, ilmu komunikasi itu lebih banyak praktek di lapangan atau teori di kelas sih? Lebih banyak di kelas sih, tapi kadang tergantung dosennya juga. Kadang kalau dosennya bosan atau kitanya rada bosan juga, kita kayak bilang, Bapak atau Bu, boleh belajar di luar nggak? Ya udah di luar gitu. Semuanya ada sih, maksudnya kayak dari semester 1 pun udah ada prakteknya juga gitu, dan teori juga tentunya pasti ada. So far sih itu tuh masih banyak teori ya. Kalau praktek di luar tuh mungkin baru sedikit, nggak banyak. Kalaupun kayak praktek di luar tuh masih waktu itu sih disuruh ke rumah sakit jiwa kayak gitu-gitu. Cuman aku waktu itu milih ke museum. Itu kita kayak apa ya? Jadi wartawan gitu loh. Kita jadi kayak nanyain tentang museum itu bagaimana, tentang kayak gitu-gitu ya kayak gimana lah. Kalau di kelas kamu, presentasi itu bikin deg-degan atau malah jadi ajang pamer skill public speaking? Kalau aku itu bikin deg-degan sih, soalnya aksen aku kan bukan dari Bandung. Jadi kayak aksen aku tuh langsung keluar pas presentasi. Jadi orang tuh kadang ketawa, jadi orang ketawa aku ke diri saya kayak aku ada yang salah atau enggak gitu. Emang dari mana? Aku dari Makassar. Kebetulan itu pun gimana dosennya ya, tapi untungnya kelas kita tuh benar-benar seru banget. Semuanya kayak apa ya, saling support aja gitu. Pasti ada aja yang nyelotok yang seru-seru gitu. Karena temen-temennya pada ini ya positif semua, jadi kita tuh nggak ada yang adu mekanik gitu guys. Jadi kayak ya udah kita menjalankan, nggak terlalu deg-degan, nggak terlalu pamer skill. Mungkin kita biasa aja, kecuali deg-degan kalau dapet dosennya yang killer. Bikin deg-degan karena itu sama seperti Haura yang tadi, kelas aku tuh sangat positif guys. Jadi kalau misalkan tugas ya presentasi itu kita deg-degan karena kan pasti nilai ya, dan kalaupun bisa jadi kalian dapat kelompok yang agak gini. Jadi kalau deg-degan tuh kalau mereka nggak bisa jawab, kalau dosen nanya itu kayak deg-degan sekali ya, harus menggotong orang-orang gitu. Selama kuliah, tugas apa yang paling bikin kamu pusing? Tugas kelompok, jujur. Karena kalau kelompoknya, apalagi kelompoknya itu bukan kita yang pilih, jadi kayak biasa kadang ada beban 1 atau 2 bahkan semuanya gitu jadi beban. Kadang kita harus berusaha sendiri, atau kayak aku orangnya nggak enakan kan kalau kadang aku cuman berdua cewek, yang lainnya cowok, kadang cuman aku yang ngerjain. Jadi kayak menurut aku kelompok sih. Animasi, karena aku juga nggak ada basic animasi gitu ya, komputer gitu aku nggak bisa sebenarnya, cuman tapi tetap seru sih gitu. Kita jadi mempelajari hal-hal baru. Bikin jurnal sih jujur bikin pusing, walaupun itu tugas kelompok. Aku sama temen-temen kelompok itu berharapnya turnitin kita tuh dikit, ternyata di atas 20, jadi cukup harus putar otak lagi buat ngerjainnya. Tugas coding ya, kalian baru tahu kan ilmu komunikasi Unicom ada coding guys. Sejauh ini apa hal favorit selama berkuliah? Syuting. Iya, syuting karena setiap ada beberapa tugas yang mengharuskan kita buat syuting. Karena aku juga dari broadcast Unicom, jadi banyak kegiatan buat kita syuting gitu. Ya di Unicom apa ya, banyak kuliner ya. Kalau kalian ke Dewo pasti banyak kuliner, dan itu sangat berlimpah kulinernya. Dan setiap hari juga kita pusing mau makan apa karena kebanyakan yang jual apa-apa gitu, dan teman-temannya juga seru banget loh. Tentunya ketemu sama teman-teman, apalagi sekarang udah join broadcast juga di Unicom, itu tambah seru di Unicom. Jangan lupa join guys. Broadcast, karena di IKA tuh ada jurusan broadcast, bukan jurusan, saya ada semacam ekskul atau komunitas broadcast yang kamu bisa jadi penyiar radio, bisa jadi TV, semua ikutan, dan itu ramai banget. Matkul favoritnya apa sih dan kenapa? Komunikasi psikologi, karena kayak kita kasih tahu sama dosen kita tentang apa yang kita rasakan. Ada nggak yang ngerasain ini, dikasih solusinya apa. Komunikasi organisasi sih, walaupun sedikit traumatis, yang tahu-tahu aja ikan pula kalian. Tapi seru aja gitu, walaupun ada deg-degannya. Komunikasi antar pribadi. Kenapa? Soalnya cara dosennya ngajarin itu tuh kayak beda dari dosen yang lain, walaupun mungkin ada beberapa mahasiswa yang
cukup tertekan, tapi menurut aku tuh mekanisme belajar dari dosennya itu oke banget gitu. Jadi kita tuh emang bener-bener harus disuruh berpikir kritis tanpa buka handphone. Jadi handphone kita tuh disimpan di tas, kita tuh emang harus nyatet materi biar kita bisa paham. Komunikasi antar pribadi. Kenapa? Karena dosennya itu loh, apa ya, jadi kadang kan kalau kelas itu kan ada beberapa orang yang kurang keluar gitu ya, misalkan kayak redup gitu loh, mereka kayak nggak pernah ngomong, nggak pernah apa. Nah, aku suka banget karena orang-orang yang aku lihat semester 1, semester 2 pada pendiam, pada kayak ini semester mereka waktu pas acara waktu pas matkul komunikasi antar pribadi ini mereka jadi banyak berbicara. Apa yang bikin kamu bangga jadi mahasiswa ilmu komunikasi? Karena bisa mempelajari komunikasi pariwisata dan komunikasi kesehatan. Kesehatan nggak sih? Ya, komunikasi pariwisata dan kesehatan. Soalnya komunikasi pariwisata yang bikin aku senang tuh kita bisa kemana-mana dan pemasaran juga. Jadi nggak tentang cara kita bicara kayak harus gugup atau itu bukan tentang komunikasi aja, tapi komunikasi itu luas. Itu sebenarnya bangga banget ya, karena kita nggak hanya sekedar komunikasi aja gitu, kita juga lebih dari itu belajarnya gitu. Kita bisa ternyata komunikasi itu nggak cuma berkomunikasi aja gitu, ternyata kita bisa saling memahami orang lain juga, kayak pasangan kalian, teman dan semuanya. Jadi masalah komunikasi bangga guys, tentu saja bangga karena aku tuh merasa kalau jadi mahasiswa ilmu komunikasi itu keren, walaupun emang ada beberapa orang yang kayak cuma komunikasi doang, tapi kan kita bisa keren guys, kita tuh bisa masuk, banyak komunikasi yang kita pelajari, terus kayak kita itu bisa jadi belajar jadi announcer radio, terus bisa jadi host, bisa jadi MC dan segala macam. Kalau kata orang ya, ilmu komunikasi itu santai ya. Jadi bangganya tuh karena santai juga, terus juga karena ilmu komunikasi itu sebenarnya bisa masuk ke dalam bidang manapun aja ya. Jadi menurut aku itu salah satu benefitnya jadi anak ilmu komunikasi. Kalau menurut kamu, yang ngebedain jurusan ilmu komunikasi di kampus kamu sama kampus lainnya apa sih? Mungkin cara belajarnya ya, ataupun tugas-tugasnya. Karena di kampus yang lain kadang tuh bilang tugas kamu seribet ini gak sih, atau tugas kamu banyak biaya keluar atau gimana. Jadi kayak mungkin dari tugas-tugasnya aja, apalagi sifat-sifat dosennya mungkin. Menurut kamu, apa yang ngebedain jurusan ilmu komunikasi di kampus kamu sama kampus lain? Ya pasti mata kuliahnya, mungkin sistem pengajarannya, dan di kita juga fasilitasnya sih yang mendukung banget gitu. Kayak di lantai 9 kalau misalnya kayak jalan-jalan Unikom ada lab radio, lab TV yang bisa kita pakai sebenarnya. Paling tugas dan dosennya yang beda, atau enggak tuh ada matkul yang emang udah aku pelajari tapi di kampus lain belum gitu. Nanti misalkan di semester berapa mereka baru pelajarin, dan di Unikom juga gitu, mungkin baru semester berapa kita baru pelajari. Ilmu komunikasi Unikom itu ada pelajaran DKV ya, itu berada graphic design, ada coding, ada lain-lain tuh. Di kampus lain tuh gak ada guys, di kita tuh ada multi talenta emang anak Unikom. Karena Unikom itu lulusannya semuanya itu harus jago komputer guys. Jadi semester 1 sampai semester terakhir kita harus belajar komputer, walaupun kita anak ilmu komunikasi. Gak enaknya jadi anak ilmu komunikasi apa sih? Nggak enaknya itu kalau kita ngomong terus kita gugup atau belibet, itu bilang kamu anak komunikasi nggak sih? Padahal kita tuh belajarnya luas guys, bukan cuma tentang bicara. Gak enaknya ya orang-orang masih memandang komunikasi sebelah mata gitu, padahal kita nggak cuma gitu doang gitu. Banyak kan orang-orang yang bilang kayak apa sih komunikasi, kita harus berkomunikasi, kayak apa sih pentingnya gitu. Enggak, kalian salah. Ya ada kata-kata yang kurang enak gitu, ya kok mah paling cuma jadi MC, cuma jadi ini, cuma jadi itu. Padahal lu sendiri coba dulu lah belajar. Soalnya kita tuh kan banyak banget ya komunikasinya, nggak cuma tentang ngomong. Kita ada psikologi komunikasi, ada pribadi, terus ada banyak banget lah pokoknya. Stereotype, orang-orang tuh pasti nyangkanya kayak apa sih anak, karena memang waktu saat semester 1 tuh anak DKV yang kayak gitu-gitu tuh mereka tuh kayak udah sangat rusuh gitu riwa dan dengan pertugasannya, sedangkan kita semester 1 tuh masih santai banget.
Jadi orang-orang tuh mikirnya kayak anak ilmu komunikasi tuh kayaknya kayak "Ih, santai banget sih kamu kok cuma gini-gini doang, cuma ngomong-ngomong doang." Padahal sebenarnya ngomong juga harus ada materinya, harus ada argumennya, harus ada ininya juga. Dan gak belajar komunikasi doang guys, itu belajar banyak hal. Oke, next pertanyaan, yes or no? Yes or no? Kuliah di Unikom itu gedungnya kayak hotel. Yes. Of course. 50-50 karena Unikom tuh ada 2 gedung, 3 deh, ada 3 lokasi gitu. Ada kampus Dago, kampus lama sama kampus baru. Yang hotel dan sering dipamerin itu kampus baru, dan kampus baru emang hotel, fasilitasnya juga kayak hotel, bersih juga. Yes. Kalian bisa lihat sendiri dari luarnya aja udah tertera gitu ya, seperti hotel, banyak tingkat-tingkatannya gitu, dan kalau kalian masuk pun bagus sih. Gedung baru ya. Of course. Kenapa? Yes. Karena secara kalian bisa lihat ya, datang aja ke DU. Itu kayak ada gedung yang menjulang tinggi, itu gedung paling utama yang sangat bagus. Walaupun ya ada 2 gedung lainnya yang ada di kampus Dago dan kampus gedung lama, tapi itu yang paling disorot. Yes. Mirip hotel banget sih guys. Lobbynya apalagi kalian harus lihat lobby dan toiletnya. Bagus guys. Yes or no? Style anak Unikom itu kece-kece. Yes. Yes, tapi karena seringnya dibilang kece-kece, jadi kalau misal kita cuma satu matkul nih, kita mau pakai baju biasa, cuma sekitar doang, kayak cocok nggak ya, atau nanti dikira gembel nggak ya, gitu. Jadi kayak kita harus lebih memastikan outfit lagi gitu. Yes. Ya walaupun kita cuma satu mata kuliah pun mereka tetap totalitas sih, tetap niat-niat buat datang ke kelas dengan outfit yang wow gitu. Ya, kalian. Soalnya ya saya merasakan ya guys. Soalnya kayak kalau mau ke kampus juga kayak harus mikir-mikir style apa yang bagus dan enak dilihat, dan semua mahasiswa di Unikom sejauh ini yang aku lihat kayak wah stylenya keren-keren, apalagi DKV. Yes. Kece-kece. Hampir sama-sama anak DKV. Cuma kalau anak DKV kan terlalu sangat menggelora ya pakaiannya. Kalau anak Ilkom tetap fashionable tapi ya tetap santai juga sih. Yes or no? Anak Unikom itu IT banget. Yes. Karena kita tuh dari semester 1 sampai aku semester 5 kita belajar komputer. Kita belajar komputer, jadi yang awalnya aku ngira kalau komunikasi itu nggak belajar komputer atau hal-hal itu kayak HTML atau ngedit. Iya. Karena kita juga dari semester awal tuh udah belajar komputer gitu. Jadi pastinya kita sangat IT guys. Mungkin kalau kalian cari jokian boleh ke anak Unikom. Ya, of course. Soalnya karena nama kampus kita Universitas Komputer Indonesia, jadi kita tuh diharuskan pasti setiap semesternya ada belajar tentang IT, mau itu coding, mau itu desain, mau itu animasi, harus bisa. Anak Unikom. Iya guys, semuanya. kan kita udah bilang guys, sampai lulus kita harus bisa belajar komputer. Walaupun kalian nggak bisa, ya belajar aja guys, harus bisa komputer. Jadi semua jurusan juga. Semua jurusan, bener-bener semua jurusan harus bisa komputer guys. Jadi kalau kalian masuk Unikom jangan kaget kalau ada komputer ya. Oke, dadah. Oh ya, dadah ke kamera dulu. Dadah.